sama-sama tentang usia ya, bertahan di usia lanjut. Ya, kita akan sama-sama melihat satu tayangan dari Rona yang kemarin melihat-lihat keadaan di Senayan dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua yang tetap berusaha, tetap berjualan, namanya Mak Soni. Kita akan lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Hari ini Rona sedang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah. Tempat apa itu? Adalah Senayan. Senayan sangat identik dengan kegiatan atau aktivitas olahraga. Tetapi hari ini, Mama, Rona bukan mau berolahraga, tetapi Rona mau jalan-jalan di sekitar Senayan. Di sana ada banyak sekali pedagang-pedagang asongan yang jualan snack, makanan kecil, minuman dingin, dan segala macamnya. Semoga nanti Rona bisa berjalan-jalan lebih lama, jadi Rona bisa mengambil sesuatu, bisa mengambil ibro dari perjalanan Rona pada hari ini. Kalau gitu, Mama, Aa, dan pemirsa setia Hati ke Hati bersama Mama Dede, tetap ikutin Rona ya. Mama, Aa, tadi Rona berjalan di sekeliling Senayan. Ada satu yang menarik. Dari puluhan pedagang asongan di sana, ada satu sosok yang sepertinya usianya melebihi usia umum pedagang di sana, sekitar 70 tahun ke atas. Rona penasaran, kenapa seorang ibu yang umurnya sudah tua masih mau untuk bekerja menjadi seorang pedagang? Penasaran juga? Kalau gitu kita tanya lebih jauh siapa sosok ibu ini. Mak, umurnya berapa? 70 tahun. Mak, jualan di sini udah berapa lama? Udah 35 tahun. 35 tahun. Terus Mak asli sini atau di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus kok Mak udah tua begini masih jualan? Nah, gimana yang nyariin duit siapa? Nggak ada. Oh, Mak sendiri. Sendiri. Emak sehat? Sehat. Sehat, kakinya nggak ngapa-ngapa? Tak pijetin? Emak, rumahnya di mana? Palmerah. Palmerah. Kalau ke sini naik apa, Mak? Ya, ojek. Ojek. Lah ini dagangan banyak banget. Bawanya pakai apa? Pakai kerdus. Kerdus ini. Sendiri? Oh, udah keringetan gitu capek. Hah? Ya, Ini biasanya yang beli orang-orang mana? orang lewat. Orang lewat. Bapaknya masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Emak di rumah tinggal sama siapa? Sama ponak-ponakan. Ponakan lah anak? Nggak punya anak. Oh, emak nggak punya anak. Mau dibantuin, Mak? Nggak ada. Udah. Nggak. Mak, kalau sehari biasanya dapat berapa? Oh, nggak pasti. Nggak mesti. Berapa tuh, Mak, kira-kira? Bisa 50. 50. Makasih banyak soalnya emak udah nemenin Rona di sini ya. Ya. Salim, peluk dulu. Wah, biar aku ketularan semangatnya, Mak. Tuh ya, Mak ya. Ya. Assalamualaikum. Seiring waktu berlalu. Mama, Aa, dan pemirsa yang ada di studio dan tentunya yang ada di rumah. Hari ini Rona banyak belajar dari sosok Mak Soni. Satu pelajaran yang Rona ambil, emak nggak mau menyengsarakan orang lain di sekitarnya. Emak nggak mau membuat susah orang-orang di sekitarnya. Itu yang menurut Rona adalah sebuah pelajaran yang alhamdulillah wa syukurillah Rona bisa ambil dari perjalanan Rona pada hari ini. Semoga kita juga bisa mengambil hikmahnya. Kembali ke Mama dan Aa di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu dia tadi liputan Rona mengenai Mak Soni yang sudah berusia 70 tahun tapi masih tetap berjualan di sekitar Senayan. Dan sekarang di studio sudah hadir Mak Rona, bukan Mak Soni. Mak Ronanya sudah hadir di sini. Assalamualaikum Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Mama. kemarin ketemu Mak Soni? Luar biasa. Luar biasa. Umur 70 tahun tapi saya lihat tadi di situ nggak ada yang dagang, cuma dia sendiri. Atau ramai atau cuma memang dia sendiri yang dagang? Ada banyak, tetapi di sekitar itu hanya emak saja gitu. Yang di sekitar situ. Mm-mm. Dia jualannya apa sih? Jadi emak Soni ini jualan kopi, minuman-minuman hangat, kemudian makanan-makanan kecil gitu mah. Dan Nasi uduk enggak? apa? Nasi uduk. Nasi uduk sayangnya enggak mah. Iya, iya. Nggak Ntar ada. Rona bisa jualan di situ nasi uduk. Maunya sih gitu. Nanti dampingin mak. Iya. Iya, tapi sebenarnya kemarin itu ada kendala dari kita karena ada kelompok orang yang menghasut emak untuk tidak mau diwawancara gitu, sehingga emak yang udah tua kan merasa ketakutan, dikiranya kita mau ngapa-ngapain gitu, padahal kan intinya kita mau banyak belajar gitu dari emak. Apa wajah Rona menyeramkan begitu? Nggak tahu deh. Sepertinya sih begitu ya, enggak. Iya. Tapi yang jelas ketika Rona bertanya, ya sedikit, pelan-pelan sedikit, walaupun awalnya Emak Soni ini takut untuk diwawancara, tapi Lama-lama ngeri. alhamdulillah, Lama-lama ngeri. Awalnya takut, lama-lama ngeri. lama-lama ngeri enggak. Yang jelas alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat mengerti lah kenapa sih alasan Emak Soni ini bekerja, mau jualan dari pagi, bawa gerobak, dan itu masih didorong sendiri mah. Ya. Gerobak yang penuh dengan dagangan itu, padahal Rona aja nggak kuat. Rona itu nggak kuat kayaknya mah. Iya. Ya itulah yang jelas di usia tuanya Mak Soni ini, Mak Soni tetap mau bekerja, tidak mau menyengsarakan orang-orang di sekitarnya, walaupun sebenarnya Mak Soni ini tinggal sama keponakannya. Iya. Keponakannya dibiayain sama Mak Soni atau dia membantu kehidupan Mak Soni? Secara itu tidak dijelaskan, tetapi yang jelas Mak Soni ini intinya adalah tidak mau menyusahkan keponakannya, dia mau hidup dengan biayanya sendiri, itu saja. Iya. Dengan penghasilan sendiri, Iya, begitu penghasilan. Ron? Benar Iya. sekali. Bukan Mama. dengan biaya sendiri, penghasilan Iya, sendiri. Penghasilan sendiri. Iya. Pak, ini Iya. kalau sesuai dengan tema kita, usia bukan halangan, Mak Soni ini tepat benar ya, Mak ya? Sama lah sebagai contoh konkret gitu. Nah, kita sebagai orang Islam, Mak, seberapa harus sih kita tetap membiayai diri kita sendiri dengan penghasilan kita sendiri? Selama kita hidup, kalau kita mampu dengan usaha kita, itu yang paling baik. Kalau anak-anaknya kaya, kita pengen santai kan boleh, Mak? Boleh sih, boleh saja. Iya. Tapi jangan hanya santai-santai saja. Kita masih berusaha, bersosialisasi, urusin yatim, urusin fakir miskin. Di situ ladang amal kita. Jangan tinggal diam. Iya. Nggak Nah, bisa. kalau Mak Soni itu berangkat dari jam berapa, pulang jam berapa, Ron? Jadi Mak Soni ini berangkat pagi jam sekitar setengah enam, terus pulang jam 5 sore. Kayak orang kerja aja ya. Iya. Jadi lama juga itu mah umur 70 tahun. Seharian. Dari Senayan ke Palmerah jauh juga kalau Lumayan. ngedorong. Iya. Udah capek. Kan bukannya itu malah menyiksa diri mah. Harusnya kan dia udah istirahat umur segitu. Justru dia tahu bahwa dia masih punya kemampuan. Dia tahu itu adalah ladang amal. Dia tahu itu jihad fisabilillah karena kepengetahuan Mak Rona. Mak Salah. Soni. Iya. Dia belum jadi mak Ya, belum. tapi jangan khawatir nanti juga jadi mama. Ya. loh, tenang, ya. Jadi karena pengetahuan Mak Soni seperti itu, saya yakin dia tetap berusaha, berjuang dan tidak mengeluh ya Rona. Iya, tapi Mah ketika ada orang bertanya gitu kan, saya sempat cerita juga sama teman-teman. Kemudian teman saya itu bertanya, emangnya si Mak Soni ini dia tidak benar sekali apa yang dikatakan AA tadi, tidak mau ibaratnya berdiam diri di masjid atau gimana? Kok sepertinya orientasinya dunia itu gimana mah? Itu bukan dunia. Karena yang namanya hidup itu perlu dana. Dia berusaha ngedorong gerobak di Palmerah, itu sudah ibadah. Niatnya lillah karena Allah. Itu ibadah. Makanya Nabi mengatakan jihad, Rona. Jadi itu adalah termasuk ibadah. jihad Jadi, ya, Mah, ya? Maaf ya. Jangan pemirsa mengira yang namanya ibadah cuma sholat, baca Quran, puasa, zakat. Tidak. Berusaha pun asal niatnya lillah, itu sudah ibadah. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Saya yakin Mak Soni bukan Mak Rona ya. Iya.
Mak Sony. Mak Sony itu dagangnya niatnya karena Allah. Iya. Tapi ada beberapa orang mah anak atau cucu atau keponakan tuh yang ngelarang emaknya atau neneknya itu tetap aktif di hari tua. Pengennya udahlah santai aja di rumah, banyakin ibadah. Kita yang biayain. Syukur-syukur punya anak mantu seperti itu. Orang tuanya diurusin makanannya, pakainya, tempat tinggalnya. Maka tetap di rumah pun dia tetap berusaha ngapain kayak bebenah, ngurusin cucu. Itu pun ibadah. Maksud anaknya jangan yang bercapek-capek. Masalahnya Mas Sony tadi anaknya nggak ada, tinggal sama ponakannya. Boleh jadi dalam tanda kutip ekonominya pun Kurang, ya. itu masalahnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mak Rona dan Mak Sony. Iya. Kita akan tanya-tanya lagi ke Rona sebagai bagaimana sebenarnya Mak Roni berusaha untuk tetap bertahan hidup di usia Mak Sony. Mak Sony. Ini jadi ribet antara Rona dengan Sony Rona sih dari sama tadi. Sony, ya. Rona, setelah meliput atau berbincang atau ngobrol sama Mak Sony, apa yang pelajaran apa yang Rona dapat? Iya, banyak sebenarnya pelajarannya. Tapi yang paling utama adalah itu menjadi semangat gitu buat Rona yang masih muda. Orang Rona aja yang masih Rona masih muda. Alhamdulillah lebih muda dari Mama Dede. Cucu gue kali. Jadi Rona aja yang masih muda, teman-teman Rona masih muda, kayaknya malu gitu kalau ngelihat Mak Sony yang sudah 70 tahun, kalau kita sekarang leha-leha kayaknya wah ke laut aja gitu ya. Tapi yang jelas kadang-kadang Rona mikir juga gitu mah, kenapa keponakannya itu nggak kasihan gitu sama Mak Sony, padahal kan Mak Sony di situ sendiri. Belum lagi ketika Rona di sana ada masalah, yaitu ada satu orang yang menghasut Mak Sony, sehingga Mak Sony yang nggak tahu apa-apa jadi terhasut dan mudah terpengaruhi gitu mah. Itu dunia tahu. Dunia emang begitu. Pola berpikir orang tidak sama. Makanya Rona jadi mikirin kenapa ponakannya. Nggak usah dipikirin. Itu kenyataan. Itulah hidup. Makanya Mas Sony bekerja begitu. Fisabilillah ya mah ya. Iya. Rona kan masih muda ya. Usia berapa sekarang Rona? 19 tahun. Rencana sampai berapa? Oh, ya. Rona iya. Mah, tapi memang kadang-kadang orang seperti Rona ini jarang mah bisa mengambil hikmah dari satu kejadian, dari satu contoh. Nah, sebenarnya supaya kita peka, supaya kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian itu apa yang harus kita lakukan? Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, kita ambil hikmahnya. Iya. Oh, dia seperti ini, artinya kehidupan seperti ini. Oh, dia begitu, artinya kehidupan itu seperti itu. Jadi kalau kita setiap saat mengambil hikmahnya, hidup kita nggak bakal stres, nggak bakal frustasi, nggak bakal kesel sama orang. Pasti semakin dekat kepada Allah. Karena ternyata orang lain begini. Alhamdulillah, saya lebih baik daripada mereka. Tuh, Iya. gitu. Nah, untuk orang-orang yang masih bekerja di usia lanjut gitu Mbak ya. Nah, bukan karena hobi ya, tapi karena kebutuhan. Si anak-anaknya juga nganggur, cucunya banyak gitu Mbak. Gimana supaya tetap semangat Mbak? Dia yakinkan di hati, dia diutus oleh Allah memegang amanat buat mencari biaya buat anak dan keluarganya. Ya. Memang wajib bekerja. Mama Haja udah 62 tetap harus maju, bangun jam 2, mandi. Orang masih pada tidur, sudah berangkat 2:30. Mau ngapain lagi? Inilah hidup. Mumpung masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa melangkah. Kenapa tidak? Ya. Apalagi dia yang 19 tahun. Itu 62 juga, maju terus, pantang mundur. Iya. Gitu hidup. Mama tuh umur udah 62 tapi awet muda. Masih Ya, kayak masih 61. Kayak 61. Ya. Pasti ya. Iya. Omongan lu di kantong gue. Bedanya Del. setahun doang gitu ya. Rona ada yang mau ditanyain ke Mama silakan. Iya, jadi mah kalau tadi kan Mas Sony ini bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi gimana ketika ada seorang ibu-ibu sudah tua gitu, dia bekerja untuk anaknya sebenarnya sudah bisa untuk bekerja, tetapi tidak bekerja. Nah, jadi anak-anaknya ini hanya mengandalkan Nenek-nenek. mengandalkan orang ibunya yang sudah tua itu gimana mah? Anaknya berdosa tapi pahala yang sangat banyak daripada orang tuanya. Disitulah itulah hidup. Nggak ada yang sempurna. Semua ada plus, ada min pasti. Ujian buat orang tuanya, tapi memang dosa buat anak-anaknya. Makanya anaknya harusnya mikir. Anak-anak kayak Anda nih mikir. Bagaimana biar orang tua nggak susah masa tua.
Iya. 7 mah. Iya. Oke. Allahu Sip. Akbar. Iya. Weh, iya. serbu. Iya. Kayak mau Kayak ngegerebek orang jadinya. demo Iya. aja. Langsung pengen bangun Emang saya kalau tadi. masih muda begitu deh. Iya, ngomongnya, benar. beda sama kita. Saya mau bawa beruncing jadinya. Ya. Ibu, ada yang mau bertanya silakan Bu. Nanya ke Rona boleh, mau tanya tentang Mak Sony boleh, silakan. Boleh berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Ya Allah udah Ya. ibu-ibu masih ada kene wae. Kakaknya mana dia? Awet muda mah. Ya. Fenomena di masyarakat ya yang saya temukan ada orang yang memang getol nyari rezekinya, tapi di sisi lain dia agak tidak terlalu memperhatikan dengan apa yang dikatakan ibadah, misalkan sholat, datang ke majelis taklim. Ya. Bagaimana menyikapi yang seperti itu? Terima kasih. Artinya orang tadi belum Islam benar. Karena Islam yang benar-benar Islam harus kafah. Harus seimbang. Islam agama yang sangat seimbang. I'mal li dunya kagana katain su'amadan. Wa'mal li akhirati kagana katamu tugodan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Tapi beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Waratan sana sibaka minad dunya. Kata Allah, tuntut apa yang lo ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa dengan dunia. Seimbang. Artinya orang tadi tidak bisa menyeimbangkan kehidupan. Iya, begitu Ibu Ade. Iya. Orang mah Ibu-ibu adek. iya, biasanya ibu bapak ini ibu ade. Iya. Kalau kita mah dek kecil cuma Iya. dek gede. Oh iya. Oh dedeknya dari gede bukan dari ade ya. Terima kasih ya. Baik Pak pemirsa kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Rona sudah hadir di sini. Udah kasih Salam sama Mas Sony. salam Iya. Mas Sony, iya. Mau balik ke Senayan lagi kapan? Kan tadi suruh dijualan katanya. Oh suruh jualan iya. Dia udah punya lapak sebelah mana Iya, Mas kalau Sony. kalau Rona jualan di situ saya setiap hari belanja di Rona. Iya.